Ibu hobinya jadi jalan-jalan sama makan. Iya. Kalau nyanyi hobi nggak? Nah itu nyanyi itu kalau bagi saya dulu saya berprinsip daripada suruh nyanyi saya lebih baik lari keliling lapangan bola. Tapi ini setelah lama kalau udah nyanyi saya keringatnya keluar semua. Kalau kesan saya dalam pertemuan daerah itu saya bisa bertemu langsung dengan seluruh anggota. Saya senang sekali anggota selalu menyempatkan untuk hadir di pertemuan daerah. Kemudian kita berikan kesempatan kepada masing-masing daerah untuk misalkan salah satunya adalah basar itu silahkan masing-masing cabang itu memamerkan atau menjual hasil daerahnya di cabang masing-masing gitu. Jadi dari situ kita bisa lihat ini rupanya hasil-hasil dari cabang-cabang dari daerah masing-masing. Kemudian kita juga beri kesempatan kepada cabang-cabang untuk menampilkan apa yang akan ditampilkan di pertemuan daerah ini. Insya Allah saya paling tidak ada satu pesan dari orang tua saya. Mungkin semua juga tahu peribahasa itu ya. Jadi di mana bumi dibijak, di situ langit dijunjung. Jadi artinya saya di setiap tempat apapun harus bisa menyesuaikan diri dengan kehidupan di mana kita tinggal. Halo Sobat Peradilan dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di podcast Organ, obrolan gemilang pengadilan. Tempat ngobrolnya orang-orang mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Peradilan, dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di podcast Organ, obrolan gemilang pengadilan. Tempat ngobrolnya orang-orang mantap ya. Seperti biasa, kita akan mengundang narasumber yang pastinya mantap. Nah, di samping Rika, ya udah pasti yang gak asing ya dengan ibu satu ini. Di mana-mana ada kegiatan Dharma Yukti, pasti ada ibu ya. Boleh dong kenalan dulu ibu, dengan ibu siapa nih? Nama saya Suhaini. Karena ada nama suami Muhammad Eka Kartika, jadi biasa saya disebut Suhaini Eka Kartika. Iya, untuk nama sebenarnya, nama yang ibu beneran nih? Nama saya Suhaini, biasa manggil Heni. Oh, jadi nggak ada tambahannya lagi bu ya? Nggak ada tambahan apa? Misal Suhaini cantik banget atau Mbak Rika, apa mungkin Mbak Rika keren banget. Mungkin gitu kan. Oke, ibu ini udah di Batu Raja tadi sampai jam berapa bu? Tadi di sini. Kira-kira kita jam 11.30 sudah sampai. Iya. Perjalanan dari Palembang ke sini ya, Bu ya? Dari Palembang kita tadi berangkat tepat jam 7. Langsung berangkat kita rombongan jam 11.30 kurang. Iya, berarti jam 7 udah standby ya, Bu ya? Siap, wah, luar biasa semangat ibu-ibu ya. Iya. Berapa orang, Bu, dari Palembang ke sini? Kami bersama 9 orang anggota. Iya. Yang terdiri dari pengurus daerah semuanya. Ada wakil ketua 1 Ibu Neliati Hidayat Hashim. Kemudian ada bendahara Ibu Nurlela Rambang. Ada wakil bendahara Ibu Yuni Artikasari. Kemudian ada sekretaris kita yang paling penting di Dharma Yukti kali paling ini. Bening. Iya, itu seolah-olah tangan kanan saya. Iya. Betul. Tanpa sekretaris mungkin kegiatan Dharma Yukti kali ini saya tidak berjalan dengan baik. Yaitu Ibu Eka Sri Rejeki Patra, SHMH. Jadi 9 orang ya Bu ya. Iya. Luar biasa. Kemudian Bu, kita kenalan dulu nih. Kalau boleh tahu Ibu ini asli mana sih Bu? Saya ini disebut asli mana susah juga ya. Iya. Karena bapak dari Tegal, ibu dari Cirebon, saya sendiri lahir di Bogor. Jadi gimana orang mana saya ini? Jawa ya berarti ya? Ya, Jawa Barat. Jawa Barat. Okay. Kelihatan dari kalau orang Jawa Barat tuh senyum-senyumnya ya. Beda tipis lah sama orang Sunda kayak bapak ya. Jadi memang manis-manisnya tuh dapet. Kalau dibilang orang Jawa, saya nggak murni orang Jawa. Karena kan lahirnya kan di Bogor. Bogor itu Jawa Barat. Kemudian saya masa kecil juga di Bogor. Jadi mungkin kebanyakan Sundanya daripada Jawanya. Minyak Sunda ya Bu ya. Berarti memang keturunan orang Sunda lah ya Bu ya. Oke. Nah untuk
pendidikan ibu sendiri mulai dari SD nih, itu udah di Bogor ya Bu ya? Iya, saya SD dari TK, SD. Saya ini anak kolong. Bapak seorang anggota Brimob. Jadi saat-saat saya kecil TK itu ada TK namanya TK Bayangkari. Iya. Dari TK Bayangkari, kemudian SD-nya masih di SD di lingkungan yang ada di asrama Brimob. Di SD Negeri Kedung Halang Bogor sampai dengan kelas 3. Sampai kelas 3. Iya, kelas 3 mengikuti kepindahan orang tua. Pindah ke Serang, Banten. Dari kelas 4 SD sampai dengan kelas 1 SMA saya di Serang. Jadi masa kecil sampai masa remaja saya di Serang. Kemudian SMA kelas 2 saya pindah ke Cirebon. Wow, luar biasa. Dari Cirebon SMA kelas 2 kelas 3 kemudian Cirebon banyak bubur ya Bu ya? Buburnya bubur ayam. Khas, iya. Dari Cirebon SMA lulus, kemudian saya kuliah di Bandung. Iya. Kuliah di Bandung ngambil jurusan hukum ya Bu ya? Hukum. Dengar-dengar nih sebelumnya Ibu kan pernah kerja nih, katanya jadi panitera pengganti ya Bu ya? Iya betul. Pada saat itu gimana Bu ceritanya sampai saat ini? Apakah masih atau udah enggak? Saya pertama menjadi karyawati di Pengadilan Negeri Bandung. Itu pun masuk ke menjadi pegawai itu karena olahraga. Saat itu mungkin lagi musim-musimnya kita ini untuk menjadi pegawai negeri mudah sekali, hanya dengan salah satu hobi. Prestasi, mungkin jalur prestasi ya Bu ya? Kebetulan saya masuk, kalau kata guyonan anak-anak dengan suami itu, kalau bapak, anak-anak mereka masuk bekerja itu memakai otak katanya. Tapi kalau saya pakai otot karena main voli gitu. Iya. Jadi memang banyak ya Bu kalau misalnya pemain-pemain voli itu ya, apalagi kalau misal dia udah ibarat kata tuh udah mantap ya, pasti ditarik lah ibarat kata tuh kan yang bahas ini tuh. Iya gak Bu, benar gak sih itu bukan saya sendiri, tapi banyak saat itu waktu itu. Ada yang dari tenis meja, ada yang dari tenis. Kebetulan saya waktu itu dulu ya, waktu masih muda saya main voli. Sekarang masih Bu main voli sedikit-sedikit? Mungkin karena ya paling kalau ada kegiatan di kantor sekali-sekali. Tapi saya sekarang sudah tidak bertugas lagi karena saya pada Oktober 2018 saya pensiun dari panitera pengganti Pengadilan Negeri Bandung. Tapi setelah di Bandung menikah dengan Bapak, saya ikut keliling Bapak bertugas. Luar biasa, memang berarti benar-benar menemani dimanapun Bapak berada. Iya, siap. Iya, berbicara tentang menjadi seorang istri hakim ya Bu ya. Iya. Apalagi sekarang Bapak sudah menjadi ketua Hakim Tinggi Palembang ya Bu. Menurut Ibu ada nggak sih Bu tantangan sendiri untuk menjadi istri seorang hakim itu Bu? Tantangannya nih apa-apa nih? Saya kira kalau tantangan sebagai istri seorang hakim itu kita mau tidak mau harus mengikuti apa yang ketentuan bagi seorang suami tentu berlaku juga untuk kita sendiri. Mungkin salah satunya yang merupakan, kalau menurut saya itu sebagai suatu suka ya. Kalau saya suka karena dengan pindah-pindah, saya pertama ikut Bapak di Pengadilan Negeri Blangkejeren. Di Blangkejeren itu waktu itu saya masih berdua. Kemudian dari Blangkejeren saya dapat satu orang anak, pindah ke Sibolga. Sibolga juga saya dapat kenang-kenangan satu orang anak laki-laki. Kalau orang-orang Sibolga bilang si Ucok katanya. Dari Sibolga saya ikut terus Bapak sampai ke Probolinggo, ke Tegal, ke Kuningan, terus ke Balai Bandung. Kemudian saat dari Balai Bandung itu kemudian Bapak pindah menjadi Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palembang. Iya, benar. Saat itu saya baru diingatkan bahwa karena dengan anak-anak berjanji bahwa selama masih sekolah sampai dengan SMA, selama masih bisa dibawa, kami bawa.
Tapi ketika saat dari Balai Bandung itu mau pindah ke Palembang, anak saya yang pertama sudah kuliah, tapi anak yang kedua itu masih SMA kelas 2. Jadi memang anak sekolahnya juga pindah-pindah juga betul. ya, Bu. Itu suka dukanya. Itu salah satu suka dukanya. Untuk pendapat Ibu sendiri, Bu, tentang mendampingi suami, itu kewajiban tersendirikah bagi Ibu atau memang harus dijalani, Bu? Ya. Jadi sebagaimana kita ketahui, istri itu menjadi, saya sendiri, semua mungkin istri-istri punya peran ganda. Benar. Apalagi saya sendiri sebagai panitera pengganti. Jadi saya mau tidak mau setiap kepindahan Bapak saya selalu ikut. Tapi ya tadi saya beritahukan bahwa saat di Balai Bandung ke Bandung saya tidak bisa mengikuti karena anak saya waktu itu sudah kelas 2 SMA. Kalau pindah ke Palembang, padahal orang-orang semua ingin sekolah di Jawa ya. Iya. Jadi saya janji terpaksa saya langgar juga ke anak saya karena anak saya bilang, Bu, katanya kan kita selama masih SMA harus ikut Bapak. Tapi dengan bijaknya Bapak bilang, katanya ya sudah dengan Ibu, karena Ibu juga kerja di Bandung, jadi ya tetap di Bandung saja. Nanti Bapak yang bolak-balik. Alhamdulillah waktu itu saya di Bandung sampai pensiun di PN Bandung. Jadi dari PN Bandung saya keliling lagi ikut Bapak, tapi kembali lagi ke PN Bandung. Iya. Tapi belum pernah ya, Bu, kalau pada saat itu misal Bapak jadi ketua, Ibu jadi PP, itu pernah nggak terjadi, Bu? Di pernah. PN? Di satu PN maksudnya? Iya, di satu PN. Kalau pas Bapak jadi ketua, saya pernah di Kuningan. Oh, di Kuningan. Ibu PP-nya gitu ya? Di pengadilan di Kuningan. Tapi saat itu memang boleh, aturannya kan boleh kita satu kantor, tapi tidak sidang bersama. Tidak satu majelis, tidak satu kesatuan majelisnya. Iya, betul. Iya. Untuk berbicara tentang dekan, Ibu kan sebagai ketua daerah Provinsi Sumatera Selatan pasti memiliki program-program kerja ya, Bu ya. Nah, ini yang menjadi prioritas Ibu nih, prokernya apa nih, Bu, untuk di Sumsel ini, Bu? Sebagaimana kita ketahui bahwa daerah itu mempunyai program kerja yang tentu acuannya adalah dari program kerja hasil Munas. Program kerja untuk daerah Sumsel ditetapkan oleh suatu musyawarah, namanya musyawarah daerah, yang dilaksanakan oleh tingkat daerah. Kita mengadakan musyawarah daerah. Hasil musyawarah daerah itulah berupa program-program kerja yang harus kita laksanakan. Tentu saja acuannya adalah dari program kerja hasil Munas. Program kerja dari daerah ini nanti dilanjutkan dengan adanya program kerja cabang. Cabang itu juga seperti dengan daerah tentu melaksanakan musyawarah cabang. Dari hasil musyawarah daerah itulah program kerja yang harus kita laksanakan. Tentu saja program kerja seperti tadi saya beritahukan bahwa program kerja apa saja yang ditentukan oleh daerah adalah harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi keadaan daerah itu sendiri. Iya, apalagi sebelumnya kita mengalami masa pandemi ya, Bu. Betul. Ya. Otomatis kita juga gimana ya, nggak boleh kemana-mana, jadi terbatas ya mau. Sekarang kan udah alhamdulillah juga udah ada pertemuan ya, Bu ya, setiap bulannya ya, Bu. 3 bulan sekali ya, Bu ya, kalau nggak salah. Itu pindah-pindah, maksudnya di PN sini, di PN situ. Itu kan menjadi salah satu kegiatan yang menjadi program juga mungkin ya, Bu. Betul. Jadi salah satu program dari program kerja dari pengurus daerah Sumatera Selatan, Dharma Yuti Karini Provinsi Sumatera Selatan adalah mengadakan pertemuan daerah setiap 3 bulan sekali. Pada saat pandemi kita mengadakan pertemuan daerah itu kita laksanakan tapi secara virtual. Jadi semua cabang-cabang siap mengikuti Zooming, iya. Jadi masing-masing siap, kita adakan acaranya sesuai dengan program kerjanya apa. Alhamdulillah semua cabang bisa mengikuti. Dengan sudah tidak ada pandemi lagi, kita sudah 1 tahun dari bulan September kalau nggak salah, September 2022 kita sudah bisa pertemuan daerah secara rutin. Alhamdulillah ya, Bu ya. Nanti ini semoga kita bertemu kembali ya, Bu. Amin. Di Prabu ya, Bu ya. Betul. Selanjutnya PN Prabu. Untuk bulan Juni
Kebetulan untuk bulan Juni itu tuan rumahnya terdiri dari Prabu Muli, Batu Raja dan Kayu Agung. Iya benar. Jadi kebetulan memang Batu Raja menjadi salah satu tuan rumahnya ibarat katanya ya Bu. Nah untuk kegiatan DYK sendiri Bu yang paling berkesan nih Bu buat Ibu nih, ada nggak kenang-kenangan gitu yang paling berkesan yang nggak pernah Ibu lupain? Kalau kesan saya dalam pertemuan daerah itu saya bisa bertemu langsung dengan seluruh anggota. Saya senang sekali anggota selalu menyempatkan untuk hadir di pertemuan daerah. Kemudian kita berikan kesempatan kepada masing-masing daerah untuk misalkan salah satunya adalah basar. Basar itu silahkan masing-masing cabang itu memamerkan atau menjual hasil daerahnya di cabang masing-masing gitu. Jadi dari situ kita bisa lihat oh ini rupanya hasil-hasil dari cabang-cabang dari daerah masing-masing. Kemudian kita juga beri kesempatan kepada cabang-cabang untuk menampilkan apa yang akan ditampilkan di pertemuan daerah ini. Insya Allah nanti pada pertemuan bulan Juni ini ada kesempatan masing-masing cabang untuk maksudnya mungkin maskot dari cabang masing-masing. Iya, memang gitu. Ada oleh-oleh tersendiri misalnya Bu ya, kalau berbicara tentang apa tadi bazar ya, mungkin oleh-oleh dalam bentuk makanan atau mungkin pakaian. Iya, betul. Banyak juga barang-barang ya Bu ya. Kalau Rika lihat itu pernah ikut yang di Pagar Alam itu Bu, memang luar biasa ya Bu, bermacam-macam. Teko segalonya tuh Bu, sama bahasa madu-madu, galo-galo itu ada galo. Lanjut cak pasar Tapi untuk bahasa Palembang Ibu ngerti ya Bu ya? Ngerti. Lumayan sedikit-sedikit. Alam bahasa bukan ngerti ide Ibu. Nah itulah yang gak bisa. Saya ide karo Bu Nah belum bisa. Jadi untuk bahasa yang selain bahasa Indonesia Ibu bisa bahasa apa aja nih? Mungkin bahasa Sunda mungkin bisa. Kalau bahasa Sunda mungkin itu karena bahasa ibu saya ya. Bahasa ibu jadi bisa ya. Alhamdulillah saya ini waktu tugas dengan Bapak di Blangkejeren saya bisa bahasa Gayo luwes tapi karena Gayo itu ada dua, ada Gayo luwes, Gayo laut Takengon, saya bisa bahasa Gayo. Kemudian karena di Blangkejeren itu banyak orang Minang ya. Saya juga alhamdulillah bisa ikut sedikit logat-logatnya mungkin ada yang tertimpil ya. Sampai di Sibolga sedikit bahasa Batak ya. Tapi tetap kalau misalnya pun kita Batak kan terkirang keras ya, agak keras suaranya. Tapi mungkin kalau kita berbicara Batak tapi nadanya nada Sunda ya, mungkin agak lucu juga ya Bu ya, kayak ya ampun ya, unyu banget ya. Nah, Ibu ngomong-ngomong nih Bu, untuk hobi, Ibu hobi apa nih? Udah kelihatan kayaknya ini hobi makan ya Bu ya? Kalau sekarang kulineran kayaknya hobi sih? Makan. Kulineran. Sama jalan-jalan. Kalau dulu waktu masih muda, sekarang juga masih muda. Iya. Kalau dulu ya itu saya tadi dari awal bilang saya bisa masuk jadi karyawati pengadilan negeri itu karena hanya olahraga. Iya. Tapi kalau kata Bu Ketua Pengadilan tuh Bu, umur tuh boleh tua, yang penting jiwanya muda. Iya harus begitu. Jadi memang harus berjiwa muda ya Bu ya. Umur kita boleh 71 atau berapa, tapi semangat kayak 17 dibalik kan? Dibalik. Kalau saya udah nggak bisa dibalik ini, bolak-balik tetap. Coba kita tanya sama Ibu. Ibu umurnya berapa sekarang? Saya. Kalau dibalik 56. 65 dong. Nah, itu berarti kayak masih 30-an kayak. Terima kasih. Kayak masih kayak anak masih untuk cucu udah ada. Alhamdulillah saya belum diberi cucu. Saya juga belum punya menantu nih. Mudah-mudahan doakan kepada semuanya. Sahabat peradilan. Nah itu kita sekarang promosi Bu, silakan boleh di sini.
Ya, anaknya cewek atau cowok Ibu? Saya alhamdulillah diberi Allah satu pasang. Yang pertama perempuan, yang kedua laki-laki. Nah, jadi Sobat Peradilan yang ingin mendaftarkan untuk menjadi calon menantu dari Ibu Eka ya Bu ya, boleh dong. Boleh ya Bu ya, nanti bisa melalui nomor di bawah ini. Bercanda. Oke, semoga diberikan menantu ya Bu. Amin, ya, semoga amin. Cepat juga dapat jodoh. Amin. Tapi memang kelihatan kok belum belum tua-tua bingit ya. Kayak masih umur 40-an 30-an gitu Bu, serius. Jangan dibalik jadi 03. Oke. Ibu hobinya jadi jalan-jalan sama makan. Iya. Kalau nyanyi hobi nggak? Nah, itu nyanyi itu kalau bagi saya dulu saya berprinsip daripada suruh nyanyi saya lebih baik lari keliling lapangan bola. Tapi ini setelah lama kalau udah nyanyi saya keringatnya keluar semua. Susah jagung. Tapi kalau misal suka jalan-jalan di mana-mana kan sekarang kan dikit-dikit kalau jalan ke kafe misalnya ada karaoke nyanyi, ini dikit ada karaoke dikit nyanyi, jadi laju seneng nyanyi ya Bu ya mungkin. Nah kalau boleh nih, kalau Ibu mau nyanyi boleh Bu, kita request nih, boleh dong nyanyi lagu apa? Saya itu biasa kalau nyanyi saya bawa rombongan. Iya bener, di mana-mana pasti. Kalau nggak nyuruh Mbak Eka ya. Nah itu banyak anggota saya yang pinter nyanyi. Iya, jadi memang Ibu ini lebih baik dia berlari Sobat Peradilan daripada nyanyi ya. Nah, untuk kesan dan pesan Ibu untuk Pengadilan Negeri Batu Raja, khususnya untuk ibu-ibu DYK di sini Bu, ada nggak kesan dan pesannya Bu? Mungkin saya karena saya Ketua Dharma Yuti Karini, saya akan memberikan kesan mengenai Dharma Yuti Karini cabang Batu Raja ya. Ada keunikan untuk cabang Batu Raja karena terdiri dari 4 satker ya. Ada PN Batu Raja, ada PA Batu Raja, ada PN Muara II, dan satu lagi PN Martapura. Iya benar. Jadi kalau misalkan seperti di kota-kota besar ada 4 satker tapi terdiri dari ada Dilmil, ada Tun, ada agama, ada peradilan umum. Tapi di sini 4 satker terdiri dari hanya 2 PN dan PA. PA-nya 3. Nah, itulah keunikan dari Batu Raja. Kemudian saya pertama kali datang ke cabang Batu Raja, baru bisa berkunjung ke sekretariat cabang Batu Raja. Terus terang aja saya ini datang ke Batu Raja mungkin secara mendadak. Iya. Saya salut kepada ketuanya sudah bisa mengumpulkan anggotanya untuk mengikuti istilahnya pembinaan. Pembinaan itu maksud saya bukan untuk melihat ada atau menyalahkan apa yang ini, bukan, tapi saya kesini hanya ingin melihat sampai sejauh mana peraturan-peraturan yang ada, aturan-aturan yang ada yang sesuai dengan ADART, dengan program kerjanya beserta buku pedoman itu sudah dilaksanakan dengan baik atau tidak. Luar biasa. Jadi memang mendadak ya Bu ya, bisa dibilang memang mendadak. Cuman yang dadak-dadakan itulah yang enak Bu. Nah. Alhamdulillah saya datang ke sini Batu Raja sudah siap. Iya. Kemudian kalau misalkan dari penilaian kami pengurus daerah, Batu Raja termasuk yang baik juga. Iya, mantap. Terima kasih Ibu Santi. Sama-sama. Ya, luar biasa. Untuk kata-kata motivasi, Ibu bisa dilihat di sini kan ya, salah satu banyak juga kata-kata motivasi di sini. Apalagi ketua pengadilan sekarang ini memang banyak seneng motivasi ini Bu. Jadi nggak afdol rasanya kalau udah podcast ngobrol bareng gini nggak ada motivasi untuk Sobat Peradilan. Nah boleh dong Bu kasih kata-kata motivasinya. Boleh dalam bentuk kata-kata mutiara atau pantun juga boleh kalau Ibu bisa ya, bisa pantun atau kata-kata motivasi lain lah. Saya kira semua udah tahu karena saya sebagai orang maksudnya dari Jawa, saya udah pindah kemana. Saya paling
paling tidak ada satu pesan dari orang tua saya. Mungkin semua juga tahu peribahasa itu ya. Jadi di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi artinya saya di setiap tempat apapun harus bisa menyesuaikan diri dengan kehidupan di mana kita tinggal. Alhamdulillah, saya juga berterima kasih selama saya bertugas di mana-mana dengan mengikuti Bapak. Alhamdulillah semuanya menerima dengan baik. Alhamdulillah, itu satu karunia bagi saya. Alhamdulillah kalau begitu. Jadi di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Artinya kita harus bisa menyesuaikan diri dimanapun berada. Ketemu orang Jawa bisa bahasa Jawa. Salah satunya mungkin kita tahu adat-adat Jawa ya Bu ya. Jadi pindah-pindah lagi ke Medan, Sibolga ya mungkin ya Bu. Jadi memang tahu adat itu. Jadi memang dimanapun berada kita harus bisa menyesuaikan diri ya Bu. Atau apalagi sebagai istri ya Bu ya, istri pimpinan ya. Jadi memang harus benar-benar bisa untuk menyesuaikan ya Bu ya. Apalagi untuk mengetuai orang-orang di bawah kita tuh memang harus kita support juga ya Bu ya. Karena memang kalau nggak ada mereka ya gimana mau maju gitu loh. Tapi memang harus mendapatkan dukungan juga dari ibunya, semangatnya. Hai semangat gitu. Atau kalau mungkin ada gimana ya, ada ajakan tersendiri nggak Bu kalau ibu kalau ngajak-ngajakin pengurus-pengurus yang lain, gimana cara ibu biasanya? Jadi saya sudah katakan kepada anggota bahwa Dharma Yukti Karini ini suatu organisasi yang ada di Mahkamah, satu-satunya organisasi wanita yang ada di Mahkamah Agung RI, terdiri dari peradilan umum, tata usaha negara, pengadilan militer, dan agama. Nah, jadi hanya satu, dimanapun pada saat kita sudah jadi Dharma Yukti Karini itu sudah meleburkan diri. Tidak ada lagi mana umum, mana tata usaha negara, mana dilmi, mana agama. Jadi satu nama adalah Dharma Yukti Karini. Untuk di daerah ya Dharma Yukti Karini provinsi. Kemudian kalau di cabang satu sesuai dengan namanya, seperti di sini Batu Raja disebut cabang Batu Raja. Cabang Batu Raja. Luar biasa. Kita banyak sekali ya ilmu tentang DYK hari ini ya Bu ya. Terima kasih Bu kesempatannya udah mau podcast untuk meluangkan waktunya podcast di podcast Ogan nih Bu. Wah, terima kasih banyak. Oke, mungkin cukup sekian ya Bu ya podcast kita pada hari ini. Saya sudah diberi kesempatan untuk menjadi tamu di podcast Batu Raja ini. Bener. Karena kemarin sempat Bapak ya yang mulia yang mulia memang kesini kan. Tapi Ibu belum sempat. Jadi begitu Ibu ketua kemarin, Rika besok podcast ya ini. Jadi memang gercep ya kita Bu ya. Ke podcast amal lah ya Bu. Oke Sobat Peradilan, mungkin cukup sekian podcast kita pada hari ini. Jangan lupa di like dan subscribe channel YouTube kita di PN Batu Raja. Ya Bu ya. Ibu ada Instagram atau apa nih? Facebook mau dipromosiin kita. Jadi kalau mau kepoin Ibu nih bisa gitu loh. Ada Instagramnya. Ada. Nanti kita tag ya di bawah sini. Instagram ada, Facebook ada. Oke, mantap. Memang harus eksis ya Bu ya. Salah satu motivasi juga kalau kita eksis. Oh berarti aktif banget nih ya. Jadi saya pada kesempatan ini terima kasih kembali lagi ke Mbak Rika. Saya kira itu yang saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Sobat Peradilan, cukup sekian podcast kita pada hari ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.